Masih bersama dengan kami dalam Ton Podcast, mari Tong Carita. Tong Podcast. Baik, di Ton Podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa orangnya. Halo, hai. Halo Kak. Iya, Vivi. Ini nama lengkapnya Vivi Ayudia Wulandari, owner Yo Vivi ya. Ya, benar. Wah, ini kalau bicara soal owner Yo Vivi nih, nama Yo Vivi ini dari mana nih? Jadi ceritanya itu dulu itu saya bingung pertama, ini mau kasih nama brand apa. Sharing-sharing dengan mama kasih begini, Mbak Vivi. Kalau dalam bahasa Jawa Mbak itu kan cewek. Iya. Saya bilang kalau Mbak Vivi itu terlalu ke Jawa ya. Jadi bagaimana kalau you itu di Jawa itu juga cewek. Jadi gimana kalau kasih aja You Vivi. Jadi nggak terlalu kelihatan Mbak Jawa. Jadi kayak agak keren. Iya. You Vivi. Iya, jadi ceritanya itu dari situ. Oh gitu. Nah ini Vivi kan seorang guru juga ya. Iya. Guru apa, honorer, PNS atau Sekarang masih honorer. masih honorer ya? Iya. Sudah tahun berapa itu? Saya dulu pernah ngajar di SMA 2 itu 2021-2022. Terus saya dapat SK kontrak daerah ini tahun 2023-2024 ini. 2024 ya. Iya. Sekarang sudah di SMP Negeri SMP 1 Negeri 1 sampai sekarang. Iya. Kan kalau di SMP kan pasti ada guru jurusan ya? Enggak Iya. ya? Jurusan apa? Saya pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi saya juga diampu mata pelajaran prakarya. Oh gitu ya. Jadi dua. Jadi ya. Ada ngajar bahasa Inggris, ada juga ngajar prakarya. Wah, luar Iya, biasa. Oke, ini kalau kita bicara soal usaha online ya. Iya. Nah ini bisa diceritakan sedikit nih bagaimana awal mula Vivi terjun di bisnis online. Jadi singkat cerita, saya memulai usaha ini tuh dari kuliah. Dari Ya, kuliah. Jadi waktu itu saya merantau, saya kuliah di Manokwari itu tahun 2017. Nah, di situ orang tua kirim uang, saya berpikir uang segini kalau saya hanya berharap uang itu kayaknya nggak cukup. Betul, Karena kan betul. kita mahasiswa ini kan butuh uang untuk kendaraan bensin, mungkin pengen jajan. Iya. Kalau saya berpikir saya hanya pakai uang ini kayaknya nggak cukup. Iya, jadi inisiatif gitu ya. Saya punya inisiatif bagaimana saya mutar otak, kira-kira saya punya uang tambahan. Nah, di situ mulailah saya jualan online. Saat kuliah gitu. Jadi kuliah itu kan kita cuma Senin sampai Kamis. Nah, jadi Jumat Sabtu Minggu itu nggak ada kegiatan. Ya, jadi mata kuliah ya. Nggak ada. Jadi saya berpikir daripada saya nggak bikin apa-apa juga di kos, bagaimana kalau saya usaha kecil-kecilan dari kos. Kebetulan di Manokwari itu sayur-sayuran juga murah. Murah, betul. Benar, betul. apalagi di Pasar Rosi. Iya, Wortel itu 5.000 setumpuk saya dapat. Sudah lumayan ya. Iya, benar. Udah, jadi usaha itu saya awal mulai itu dari kampus. Kuliah dulu merantau. Itu apa, jual Lumpia. lumpia? Iya, Oh. itu jualan saya. Hanya itu aja Kak, lumpia. Tapi orang itu katanya enak. Jadi saya bilang bener Kak. Pertama itu sebelum saya jualkan saya kasih teman-teman kos dulu. Ini rasa coba Testimoni dulu. lah. Testimoni. Saya bilang coba rasa dulu. Kira-kira cocok kah tidak, kalau mungkin kurang asin kah, kurang apa, tolong masukkan gitu. Sudah Vi, sudah enak. Jadi sudah saya beranikan jual itu, saya titip di depan Masjid Amban Di Manokwari di ya. Manokwari. Jadi itu dekat kos, nggak terlalu jauh lah. Saya pagi-pagi titip, nanti pulang kampus saya ambil. Begitu. Itu di Manokwari waktu itu. Nah, Itu omset maksudnya keuntungannya gimana itu kalau pada zaman itu? zaman keuntungan pada saat itu sih saya itu kan baru merintis ya. Yang penting ada pemasukan sedikit-sedikit. Nah, di situ saya paling modal itu 100. Kembali modalnya juga ya hampir sekitar itu. Jadi setengah lah. Iya. Nah, terus waktu itu libur kuliah, libur kuliah Desember itu saya balik ke Fakfak. Saya berinisiatif, Ma gimana kalau saya lanjut buka di sini jualan-jualan sambil libur. Iya, Saya bilang gitu. Libur jualan. Nah
memutuskan untuk membuat nama UVV itu tadi. Nah, terus sudah mulai dikenal. Berarti itu belum nikah ya? Belum, masih masih cewek nih. masih gadis. Wih, asik. Masih cewek-cewek. Cuman memang sudah kenal dengan Suami. karena kita kan kenal sudah lama. Lama. Iya, sudah dari saya sebelum kuliah tuh kita sudah sama-sama. Jadi sudah kita jualan dari rumah, kita pasarkan lewat WA, Facebook, bahkan Instagram, kita gunakan Iya, sosmed. betul. Berjalannya waktu alhamdulillah banyak yang kenal hingga saat ini gitu. Tapi apakah hanya lumpia saja atau selain lumpia ada lagi? Selain lumpia ada Apa itu? kue tart. Kue tart gulung. tart Iya. gulung, oke. Awalnya itu ya iseng-iseng aja untuk dimakan. Nah, terus kebetulan ada lebih nih, saya posting hanya untuk memuaskan diri. Iya, Saya bisa bikin gitu. Terus tiba-tiba ada yang penasaran DM, juga. Dek, ini dijual nggak? Pertama saya sempat ragu, nanti kira-kira cocok tidak di lidah customer. Terus gini saya beranikan saja, katanya enak juga. Nah, sudah kayak Lebaran, terus Natal, saya beranikan untuk Ada yang pesan gitu ya. iya, benar. Alhamdulillah kalau Natal kemarin tuh hampir tembus 80. Wih, asik. Iya. Berarti gaji suami nggak perlu lagi ya? Ya perlu dong. Perlu untuk tabungan ya, tuh. Iya, benar. Itu sih ceritanya. Oke. Nah, ini kalau bicara soal waktu, kan pasti kan tadi Vivi kan bilang seperti Lebaran atau mungkin di hari-hari seperti biasa kan pasti ada yang order seperti Iya. itu. Apalagi kan Vivi juga sebagai seorang guru Iya. gitu kan ada batasnya juga mengajar. Benar. Nah, ini gimana membagi waktu? Jadi saya membagi waktu itu, saya lihat dulu pembagian jam mengajar saya. Nah, saya di SMP 1 itu kalau tidak salah dapat jam mengajar 14 jam. Nah, di dalam 1 minggu itu saya hanya mengajar itu sampai hari Kamis. Hari Kamis. Iya, Senin sampai Kamis itu full. Full. Jadi saya berpikir lagi kayak waktu kuliah dulu, ini 3 hari ini saya ngapain aja? Iya, Ya kan, betul. daripada kosong. Terus juga lumpia itu kan kita bisa simpan di kulkas atau Kulkas, freezer. betul. Jadi tuh waktu libur itu saya gunakan. Jadi Tapi kan tidak repot tuh, kan sekarang sudah punya baby ya. Iya. Nah, itu gimana? Jadi kan mungkin karena pengaruh ada orang tua juga kali ya. ya benar. Di samping itu juga ada orang tua yang support membantu. Terus ada suami juga. Kebetulan ada adik juga. Jadi ketika saya buat orderan siapa yang mau pesan gitu, saya sudah pastikan memang pesanannya berapa, saya cicil H-1 sebelum dipasarkan. Iya, jadi mungkin anak-anak saya bawa ke mama Orang tua ya. atau yang kecil ini kan saya full ASI ya. Jadi saya nunggu dia tidur dulu, baru saya kerjakan bareng Pak suami. Jadi saya kerja nggak sendiri. Bareng suami ya. Iya, jadi dengan suami. Iya, ini kok support dari suami gimana ini? Jadi Kan pasti kan dibilang tadi sebelum nikah kan udah kenal lama ya. Iya. Nah, ini gimana supportnya nih? jadi suamiku ini dia tipe kalau orang yang iya saja. Ikut ya, yang Ikut. penting Vivi senang gitu ya. Iya, dia tuh begitu. Apapun yang saya buat tidak apa-apa, maksudnya tidak merugikan Iya, atau apa, dia percaya. Daripada mau bikin apa di luar Iya. ya, mendingan kan menghasilkan duit Bener. gitu ya. Dia tuh tipe suami yang nggak suka ngelarang sih. Apapun yang positif, yang baik dia dukung. Iya. Sempat saya kan mungkin ya saya ini gimana ya punya bayi, terus kita gini-gini aja, gimana kalau saya sambil jualan, nggak apa-apa nanti saya bantu. Jadi supportnya itu dengan dia Iya, membantu. hanya dengan kata membantu Iya. saja sudah buat kita semangat ya. Meringankan saya juga. Apalagi membantu terjun langsung kayak gitu ya. Betul Kak. Jadi betul. saya merasa bersyukur juga kan ada juga kan suami yang nggak boleh. Iya, karena betul. mungkin takut capek, takut repot. capek, Tapi alhamdulillah suami mengerti, suami turut adil membantu gitu. Jadi saya rasa bisa. Bisa ya. Iya. Nah, ini kalau bicara soal tantangan. Nah, tantangan terbesar apa nih selama mulai dari awal Vivi terjun ke dunia
owner ya, owner bukan owner sih, apa namanya, usaha online seperti ini, tantangan terbesar apa nih? Kalau tantangan sih lebih ke waktu. Waktu ya? Iya, saya waktu dan tenaga. Iya, kalau saya mempunyai mungkin saya nggak kerja atau saya hanya fokus ke online, mungkin saya bisa tiap waktu. Tapi di sini kan hanya sampingan, Kak. Saya juga ada prioritas utama yaitu guru. Saya juga betul. sebagai guru di SMP. Punya Jadi, kewajiban juga punya ya. kewajiban untuk ngajar anak-anak kayak gitu. Jadi saya itu kadang-kadang sih kalau usaha itu hanya alhamdulillah setiap apa yang saya jual itu orang Suka gitu suka ya. aja, mau repeat order. Mereka itu mungkin sudah tahu. Sudah tahu. Terus saya jualannya juga nggak setiap saat, mungkin ada rasa kangennya tersendiri. Iya, betul. Iya, gitu. Oke, kalau cara menarik pelanggan dan mempertahankan apa ya, kualitas dari usaha ini gimana nih? Caranya itu saya lebih ke bahan-bahan sih, Kak. Bahan-bahan yang saya gunain itu seperti yang kita makan gitu. Jadi kalau bisa ya kita untung sedikit tapi memuaskan pembeli. Itu sih, Kak. Jadi suami juga kan dia suka ngemil, suka jajan, kadang dia suka komentar, ini kenapa rasanya begini, kamu bikin yang kayak kemarin saja, ini pasti kok sudah ada ganti sedikit. Jadi yang suka memberi komen itu suami. Iya, jadi tahu saja, iyalah rasanya beda gitu. Jadi cara memasarkannya pun juga kadang saya suka memposting foto atau video orang makan jajanan yang saya buat. Jadi teman-teman yang lihat di sosmed itu suka bikin ngiler, menarik itu namanya, mempromosikan lah, menarik perhatian gitu menarik ya. perhatian. Jadi dengan lewat video itu gitu. Saya kan aktif sosmed, Kak, apalagi di story. Iya, betul. Hampir setiap saat itu saya suka memposting. Iya. Nah, tadi kan dibilang kalau menarik orang untuk membeli ya, seperti tadi buat video, media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini dari Vivi sendiri kan pasti punya media sosial ya. Iya, nah, mungkin teman-teman podcast yang lagi nonton perlu tahu dong ya, media sosialnya Vivi apa nih. Jadi biar mereka bisa, oh ya kalau kita mau pesan lumpia misalnya, pesan kue tergulung misalnya, oh di sini aja gitu. Mungkin bisa dipromosikan dulu nih media sosialnya. Boleh. Media sosial Facebook itu namanya @vivi_ayudia Vivi Wulandari. Itu Facebook. Tapi kalau Instagram Vivi Wulandari _23. Iya, itu aja sih. Oke, siap. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang lagi pantau ataupun yang lagi nonton podcast, jangan lupa di order gitu ya di media sosialnya Vivi. Dan Vivi terakhir, harapan dari Vivi sendiri untuk para pengusaha ataupun yang terjun dalam usaha-usaha kecil ya, seperti online, buat kue dan lain sebagainya, seperti apa nih? Intinya kita kalau ingin memulai jangan takut gagal. Iya. Terus juga kita harus berani, terus tidak usah malu, tidak usah gengsi. Itu sih. Karena kuncinya itu. Zaman sekarang kan banyak orang nggak mau ini, nggak mau itu karena malu, gengsi. Kayak gitu sih. Cuman namanya kita mencari halal, apa salahnya? Apalagi zaman sekarang sudah canggih. Kita posting di rumah, mau di Wagom kah, di Puncak kah, di seberang pun akan tahu akan lihat. Jadi kita menggunakan sosmed atau media sosial sebaik-baiknya aja gitu. Oke, terima kasih ya Vivi sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di Tone Podcast kali ini. Dan baik, kita jumpa lagi di Tone Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di follow. Oke, siap.